Salam Inovasi Indonesia bersama Ristek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Firlita, selamat datang di Ristek TV, TV khusus riset dan teknologi karya anak bangsa Indonesia. Ristek TV adalah media komunikasi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang menayangkan hasil karya riset dan teknologi yang diharapkan mampu mengubah Indonesia menjadi lebih berinovasi. Kami mengudara melalui streaming di www.ristektv.com dan di www.ristek.tv. Ya pemirsa, kali ini Ristek TV akan menayangkan program Ristek File, yakni dokumentasi dari berbagai kegiatan di lingkungan riset dan teknologi. Ya pemirsa, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Topik kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perbanyakan mikroba. Sebelumnya, topik yang sudah kita bahas adalah tentang bagaimana karakteristik, bagaimana morfologi dari mikroba. Saudara sudah mengetahui bagaimana itu morfologi dari bakteri, alge, kemudian jamur. Nah, topik kali ini bagaimana kita menumbuhkan, bagaimana kita memperbanyak dari mikroba tersebut. Di dalam slide ini kita lihat bagaimana pertumbuhan mikroba yang akan kita pelajari dari mulai fase yang paling awal, kemudian menaik ke fase logaritma, kemudian ada fase yang statis di sini adalah fase stasioner, dan ada fase menurun adalah di sini fase tentang dead fase. Nah, perbanyakan mikroba ini apa yang diperlukan sebetulnya untuk makhluk hidup? Jadi, yang diperlukan makhluk hidup terutama adalah nutrisi. Nah, sekarang bagaimana kita untuk memperbanyak mikroba ini? Nutrisinya harus tercukupi sehingga mikroba tersebut harus tumbuh. Kemudian faktor tumbuh, atau di sini faktor tumbuh ini apa yang menyebabkan si mikroba ini dapat demikian pesat tumbuhnya, dan apa yang menghalanginya sehingga dia akan tertekan pertumbuhannya. Kemudian sumber energi dan elektron. Ini penting karena kalau kita tidak mengetahui bagaimana sumber energi dari mikroba tersebut akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Kemudian kondisi lingkungan. Di sini kondisi lingkungan yang mempengaruhi adalah fisik dan kimia. Nanti kita akan bahas faktor-faktor fisik apa yang mempengaruhi, faktor-faktor fisik kimia apa yang mempengaruhinya juga. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu. Apa itu nutrisi? Apa yang disebut nutrisi yang esensial? Apa nutrisi yang termasuk mikro? Di sini kita akan mencoba bahwa nutrisi itu adalah elemen kimia atau chemical elements yang mutlak diperlukan organisme untuk biosintesis komponen sel maupun dalam menjalankan fungsi sel tersebut. Kemudian kita lihat di sini ada unsur hara makro yang tadi kita sebut sebagai makro esensial. Makro esensial ini jumlahnya relatif besar dan dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Salah satu contohnya adalah karbon, hidrogen, oksigen, O, N, P, K, dan sebagainya. Dan unsur hara mikro, biasanya mikroelemen ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Apabila dia dalam jumlah yang banyak justru akan meracuni. Salah satu contohnya adalah Fe, Zn, Mn, Cl, Cu, boron, molibdat, kobalt, nikel, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu tadi faktor tumbuhnya. Kemudian akan kita coba mikroba, kita kelompokkan berdasarkan sumber karbon, berdasarkan sumber energi, berdasarkan elektron, dan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Yang pertama berdasarkan sumber karbonnya. Mikroba dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu autotrof dan heterotrof. Apa itu autotrof? Autotrof itu di mana sumber karbonnya berasal dari karbon dioksida, jadi menggunakan CO2. Sedangkan heterotrof, dia menggunakan karbon dari senyawa organik. Jadi itu sangat berbeda sekali. Kalau autotrof itu sumber karbonnya dari CO2, dan nanti akan kita lihat bedanya autotrof, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri, sedangkan heterotrof dia tergantung dengan senyawa organik untuk pertumbuhannya. Kemudian sumber energi. Dari sumber energi ini kita bagi mikroba ke dalam dua kelompok, yaitu fototrof dan hemotrof. Kalau fototrof, di sini sumber energi yang dibutuhkan oleh mikroba tersebut adalah dari sinar matahari, sedangkan kemotrof di sini sumber energi dari senyawa organik. Kemudian sumber elektron.
Nah, di sini elektron donor atau elektron akseptor. Kalau mikroba tersebut membutuhkan elektron donor atau elektron akseptor dari senyawa anorganik, itu yang disebut litotrof, sedangkan organotrof ini dibutuhkan dari senyawa organik. Jadi kalau mikroba itu membutuhkan senyawa elektron sebagai akseptor donornya dari senyawa organik, kita sebut sebagai organotrof. Terakhir, kebutuhan oksigen. Nah, di sini kebutuhan oksigen kita bagi 4. Ada yang membutuhkan oksigen sangat tinggi, dia sangat tergantung dengan oksigen yang disebut aerob obligat. Si mikroba ini akan terhambat apabila tidak ada oksigen. Itu yang disebut aerob obligat. Nah, kalau anaerob justru sebaliknya. Kalau anaerob di sini kalau ada oksigen malah dia terhambat. Jadi yang dia butuhkan sebetulnya tanpa ada oksigen yang kita sebut anaerob, ya. Kemudian aerob fakultatif. Nah, di sini bisa hidup dengan bisa hidup dengan atau tanpa oksigen, itu yang disebut aerob fakultatif. Sedangkan mikroaerofilik di sini hanya dibutuhkan sedikit oksigen untuk pertumbuhannya. Nah, pengelompokan mikroba berdasarkan oksigen ini dapat kita lihat secara skematis dari gambar untuk mikroba berikut ini. Jadi suspensi mikroba, saudara bisa melihat kalau obligat aerob ini mikroba akan tertumpuk di bagian atas karena dia membutuhkan oksigen. Jadi kalau kita lihat tabung di dalam slide ini, tabung reaksi, mikroba akan tumbuh mendekati permukaannya. Sebaliknya, apabila yang obligat anaerob kita lihat, yang strict anaerob pada slide yang kita lihat adalah urutan yang keempat, kita lihat pertumbuhannya hanya di bagian dasarnya saja. Untuk fakultatif anaerob di sini dia akan hidup kalau ada atau tanpa oksigen dia bisa hidup, maka pertumbuhannya akan merata di seluruh suspensi di dalam tabung reaksi ini. Dan kita lihat juga kalau yang mikroaerofil ini dia hidup hanya membutuhkan oksigen sedikit saja. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhannya sedikit di bawah permukaan. Pada tabel 1 ini akan kita lihat bagaimana kategori nutrisi pada mikroorganisme berdasarkan sumber karbon dan sumber energi yang tadi kita bahas. Jadi di sini bagaimana kategori mikroba kita lihat dari foto autotrof, kemudian sumber energinya bagaimana, dari cahaya kah ataukah dari komponen anorganik. Jadi saudara-saudara bisa lihat di slide ini bahwa sumber karbon, kemudian sampai contoh mikrobanya. Sebetulnya ini contoh mikrobanya tidak perlu saudara sampai harus hafal jenis-jenisnya, hanya saudara harus mengetahui bagaimana kategori mikroba tersebut, dan sehingga kita tahu kalau mikroba tersebut tergolong fotoautrotrof, dia harus membutuhkan sumber energinya dari cahaya, sehingga kalau tanpa cahaya dia pertumbuhannya akan terhambat. Kita lanjutkan. Nah, sekarang akan kita bahas tadi faktor lingkungan apa yang mempengaruhi pertumbuhan dari mikroba tersebut. Yang pertama adalah suhu. Suhu sangat penting karena si mikroba tersebut dia mempunyai range tertentu untuk optimal pertumbuhannya. Berdasarkan suhu yang optimal untuk pertumbuhannya, mikroba dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok mikroba yang spirofil. Kemudian ada mesofil dan kemudian ada termofil. Kelompok mikroba yang termasuk spirofil biasanya dia optimum pada suhu yang di bawah 20. Kita lihat di slide bahwa suhunya di bawah 20 dia akan optimal. Untuk yang mesofil biasanya ini optimal pada suhu-suhu kamar kurang lebih 20 sampai 40. Optimalnya biasanya dia suhu 30 derajat Celcius. Nah, untuk yang kelompok-kelompok mesofil ini kebanyakan inilah yang patogen. Mengapa yang patogen ada di mesofil ini? Karena yang patogen ini banyak menyerang terhadap hewan, manusia, dan kita tahu kalau suhu tubuh hewan, suhu tubuh manusia banyak di antara suhu 30 ini, sehingga kelompok mesofil inilah yang banyak itu yang kelompok yang patogen. Untuk kelompok yang terakhir ini adalah termofil. Suhu yang termofil ini biasanya dia optimum di atas suhu 45 derajat Celcius. Kebanyakan suhu-suhu optimum untuk mikroba ini, yang termasuk kelompok mikroba ini adalah kelompok mikroba yang berperan dalam proses pengkomposan. Jadi suhu kompos biasanya akan meningkat tajam sampai 70 derajat Celcius. Nah, kelompok-kelompok mikroba inilah yang dia hidup pada suhu yang termofil ini. Ada mikroba yang tumbuh pada daerah kawah misalnya, atau daerah yang sumber air panas. Inilah kelompok-kelompok mikroba yang termasuk dalam kelompok termofil. Kita lihat gambar berikut ini bagaimana temperatur dan pertumbuhannya. Kita lihat di sini ada yang spirofil,
kemudian mesofil, kemudian termofil, bahkan ada yang hipotermofil. Ini sampai optimalnya 100 derajat Celcius. Saudara akan bahas, saudara pelajari rentang waktu ini, karena saudara nanti akan tahu kalau bakteri tersebut termasuk mesofil, saudara jangan diinkubasi di suhu yang di bawah 20 derajat Celcius. Sebaliknya, kalau saudara mengisolasi atau akan memperbanyak mikroba yang untuk pengomposan, jangan saudara simpan di lemari es atau jangan saudara simpan di hanya suhu kamar. Saudara harus taikkan suhunya pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Kita lanjutkan sekarang faktor pertumbuhan lain, faktor lingkungan pertumbuhan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, yaitu pH atau kemasaman. Berdasarkan range pH yang bisa ditolerir oleh mikroba, dikelompokkan menjadi 3 juga. Di sini ada neutrofil, asidofil, dan alkalofil. Untuk yang neutrofil, ini biasanya mikroba hidup pada pH yang netral atau kurang lebih di sekitar 7. Kalau misalnya mikroba dia optimal hidup pada pH yang di bawah 7, ini disebut kelompok asidofil. Biasanya ini contohnya adalah Thiobacillus. Dia memang hidup banyak pada daerah-daerah yang masam. Kemudian terakhir adalah alkalofil. Alkalofil ini dia tumbuh pada pH yang sedikit basah atau daerah berkapur. Contohnya pada tanah berkapur, biasanya kelompok mikroba yang asidofil inilah yang tumbuh. Contoh di sini adalah Actinomycete yang banyak tumbuh pada habitat tanah-tanah alkali. Kemudian faktor tumbuh lain atau lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba atau perbanyakan ini adalah tekanan osmotik. Kenapa tekanan osmotik ini penting? Karena ternyata mikroba ini sangat rentan terhadap tekanan osmotik tinggi. Kalau saudara misalnya jalan-jalan ke Cianjur, di sana kan ada banyak manisan. Mengapa di sana lebih awet makanannya? Karena di sana kita beri gula tinggi, atau ada ikan yang kita beri garam yang sangat tinggi, Mengapa itu akan lebih awet? Karena kita tahu di sana kita beri garam yang tinggi dan mikroba tidak akan tumbuh pada kadar garam yang tinggi. Nah, nanti kita akan lihat pada NaCl berapa yang dia bisa lebih optimum tumbuh. Biasanya yang kita gunakan untuk suspensi di laboratorium, kita menggunakan NaCl 0,85%. Mengapa 0,85% ini kita sebut NaCl fisiologis? Karena NaCl dengan 0,85% ini kita anggap isotonis dengan isi sel bakteri. Bayangkan kalau misalnya saudara memberikan di atas 0,85%. Kalau di atas 0,85%, taruhlah misalnya saudara memberikan 40%. Nah, ini akan ada perbedaan, tekanan yang ada di luar sel dengan yang di dalam sel akan berbeda. Di luar sel lebih tinggi dengan di dalam sel, sehingga akan terjadi, kita tahu dengan hukum fisika bahwa konsentrasi garam ini akan bergerak dari yang konsentrasi tinggi ke yang rendah, sehingga akan masuk ke dalam isi sel, dan isi sel akan pecah. Itulah yang disebut lisis atau plasmolisis. Demikian juga sebaliknya, kalau misalnya kurang dari 0,8%, berarti isi sel yang akan keluar. Itulah yang disebabkan mengapa tekanan osmotik ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Kemudian yang keempat adalah karbon dioksida. Kita tahu CO2 ini sangat mempengaruhi karena tadi ada beberapa CO2 ini dibutuhkan atau yang tidak dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah kapnofil. Di sini adalah mikroba yang memerlukan CO2 dalam konsentrasi yang tinggi. Contohnya adalah Nereissena gonorrhoeae. Nah, setelah kita tahu faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, setelah kita mengetahui nutrisi apa yang dibutuhkan oleh mikroba, sekarang kita harus menyiapkan medianya, media pertumbuhan untuk mikroba. Nah, media kulturnya, media ini komposisinya ada yang media kimia atau sintetik yang biasanya ini jenis dan konsentrasi bahan kimia terukur. Kemudian ada medium kompleks, biasanya ini adalah jenis dan bahan penyusunnya tidak terukur. Salah satu contoh misalnya kaldu, air kaldu bisa digunakan untuk media, tetapi kita tidak mengetahui berapa jumlah beef yang ada di sana. Tetapi kalau media sintetis, kita akan mengukur beef ekstraknya berapa gram, di sana akan terukur. Itu adalah berdasarkan komposisinya dibagi dua tadi, yang media kimia atau sintetik ada dan media kompleks. Nah, media berdasarkan fungsinya juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada yang media transport. Disebut media transport ini karena media ini dibutuhkan untuk selama perjalanan mikroba ini dia membutuhkan media, tetapi kita tidak ingin selama perjalanan ini dia tumbuh terus, makanya kita menggunakan media transport. Jadi
Media transport ini menyimpan suatu spesimen yang akan dibawa ke suatu laboratorium yang mengandung penyangga atau buffer, sehingga mikroba itu tidak bermultiplikasi selama dalam perjalanan. Biasanya kalau nanti saudara-saudara penelitian, saudara akan mengambil mikroba di lapangan dan akan analisis di laboratorium, media transport ini sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, media yang diperkaya. Apa itu media yang diperkaya? Media yang diperkaya itu adalah, atau enrichment media adalah untuk memperbanyak sejumlah besar mikroba yang terdapat di dalam suatu spesimen. Biasanya untuk media enrichment ini adalah mikroba yang kita isolasi sangat sulit ditumbuhkan, sehingga kita harus diperkaya dulu, seperti Azotobacter. Kita harus memperkaya media tersebut sehingga Azotobacter bisa tumbuh. Kemudian media selektif. Media selektif ini kita perlukan hanya untuk golongan mikroba-mikroba tertentu, sehingga kalau kita misalnya menumbuhkan suatu bakteri tertentu, taruhlah misalnya saudara akan mengisolasi Rhizobium, itu harus menggunakan media yang khusus, contohnya yeast atau agar. Kalau di dalam media tersebut tumbuh koloni yang ciri-cirinya sama dengan Rhizobium, itu adalah betul-betul Rhizobium. Yang mikroba lainnya kita hambat pertumbuhannya, karena yang tumbuh di sana selektif adalah media Rhizobium. Kemudian untuk Azotobacter kita menggunakan media selektif S-bis. Nah, untuk S-bis ini apabila saudara isolasi dari tanah, yang tumbuh koloninya nanti akan tumbuh adalah Azotobacter. Mikroba lain diharapkan tidak tumbuh di media selektif ini. Kemudian media diferensial. Media diferensial ini yaitu untuk membedakan mikroba berdasarkan penampakannya di dalam medium. Yang terakhir adalah karbon yang diperkaya. Di sini enrichment board ini yaitu yang untuk mendukung atau memperkuat pertumbuhan mikroba tertentu dalam bersaing dengan kompetitornya. Nah, itu tadi media berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana media berdasarkan konsistensinya atau berdasarkan kepadatannya. Ini dibagi 3. Yang pertama adalah media padat. Mengapa kita menggunakan media padat? Berapa agar yang kita butuhkan di sini? Ini ada fungsinya. Kenapa ada yang semi solid di sini? Kenapa ada yang cair tidak tanpa agar? Ada maksudnya. Jadi mengapa kita memberikan agar sampai 1,5 sampai 2%, ada yang tanpa agar, ada yang memberikannya hanya sampai 0,5%, itu yang disebut semi solid. Untuk yang media padat, kita menggunakan media padat ini ada fungsinya, karena kita dengan media padat ini saudara bisa mengisolasi, kemudian bisa menghitung juga. Selain menghitung mikroba ini, saudara bisa menggunakan media padat ini untuk biakan murni atau biakan murni di dalam agar miring. Itu semuanya menggunakan agar padat. Kemudian media cair. Media cair ini tanpa menggunakan agar. Ini ada maksudnya. Ini adalah untuk menumbuhkan bakteri. Untuk perbanyakan. Untuk perbanyakan secara massal bisa menggunakan kultur cair ini. Kemudian yang terakhir adalah media semi solid. Media semi solid ini kita gunakan untuk menguji gerak bakteri biasanya. Jadi kalau saudara ingin menguji gerak bakteri secara kualitatif, saudara bisa menggunakan media semi solid ini yang hanya menggunakan agar maksimal sampai 0,5%. Dan biasanya kita gunakan untuk menguji pergerakan bakteri secara kualitatif. Jadi mengapa di sini memerlukan agar? Karena itu tadi, kita bagaimana si mikroba itu secara fungsinya, apakah saudara akan mengisolasinya atau menumbuhkan dalam biakan murni, saudara menggunakan media padat. Kalau saudara ingin mengkulturkan atau memperbanyak, saudara bisa menggunakan media cair. Tetapi apabila saudara-saudara ingin menguji gerak bakteri, saudara bisa menggunakan yang semi solid. Kita lanjutkan, ini contohnya bagaimana yang media padat, media miring, kemudian yang semi solid tadi. Kita lihat di slide ada pergerakan bakteri yang terlihat. Nah, ini gunanya semi solid. Kalau misalnya dengan semi solid, saudara tusukkan ose miring dengan menggunakan suspensi ke dalam semi solid ini, apabila pertumbuhan bakteri hanya di daerah bekas tusukan, ini bisa dikatakan bahwa geraknya negatif. Berarti bakteri itu sebetulnya tidak bisa bergerak. Tetapi sebaliknya, apabila hasil gerakannya ini sampai menuju ke permukaan yang bukan bekas tusukan lagi, kita anggap bahwa ini geraknya adalah positif. Kemudian setelah kita menumbuhkan lagi, kita juga harus mengetahui bahwa reproduksi mikroba itu seperti apa. Yang akan kita bahas di sini adalah reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ini terbagi, pertumbuhan sel ini adalah untuk meningkatkan ukuran populasi. Ukuran populasi ini
eh, pertumbuhan sel ini dikatakan sebagai peningkatan ukuran populasi. Jadi di sini akan meningkat dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan lain sebagainya. Jadi reproduksi ini bisa secara aseksual, bisa secara seksual. Kalau bakteri umumnya adalah secara aseksual. Nah, di sini akan kita lihat ada yang binary fission secara simetri atau asimetri, ada multiple fission, ada tenaris fission, ada budding atau penguncupan, ada fragmentasi dan juga ada pembentukan periospora. Ini adalah ada yang disebut nanti doubling time atau generation time, di mana generation time ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus sel. Jadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Misalnya salah satu contoh E. coli. E. coli itu membutuhkan 20 menit apabila dia akan mengembangkan diri dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Nah, itulah yang disebut doubling time atau generation time. Nah, di slide ini akan kita lihat bagaimana yang secara aseksual dan secara seksual. Nah, bagaimana yang mitosis, bagaimana yang meiosis. Untuk yang aseksual kita lihat di sini tidak ada penggabungan 2 gamet, tetapi langsung dari sel tersebut membelah menjadi 2 atau memanjang atau menguncup. Kalau untuk yang seksual, di sini kita lihat ada penggabungan 2 gamet. Salah satu contoh ini yang aseksual, contohnya adalah binary fission. Binary fission ini membelah menjadi 2 secara sederhana. Ada fragmentasi, ada pemanjangan, ada pembentukan spora, dan ada juga budding. Contoh budding ini adalah yang menguncup tunas, yaitu yang dialami oleh mikroba yeast atau Saccharomyces atau ragi. Itu ragi perbanyakannya secara kuncup. Yang untuk binary fission ini kita lihat yang sederhana adalah dari bakteri yang batang lah kita lihat ya. Bakteri yang batang ini kita lihat saudara-saudara di slide ini bagaimana dia membentuk komponen-komponen sel sehingga dia siap untuk membelah menjadi 2. Tidak ada binary fission. Nah, ini yang untuk sexual reproduction. Sexual reproduction ada penggabungan 2 gamet. Nah, terakhir ini yang akan kita bahas adalah kurva pertumbuhan bakteri. Saudara-saudara lihat bagaimana kurva pertumbuhan bakteri karena ini berkaitan dengan bagaimana saudara menemukan di dalam media. Kapan saudara akan panen di dalam media tersebut bakterinya atau mikrobanya. Nah, kita lihat fase yang pertama, fase yang paling landai itu disebut log fase atau fase adaptasi. Kemudian bergerak menuju yang fase yang lebih meningkat. Di sini adalah logaritme fase. Kemudian di sini ada fase yang statis, itu yang disebut standard fase, dan yang terakhir adalah fase kematian atau death fase. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Kalau ilustrasi ini mungkin lebih mudah bagi saudara-saudara. Kalau untuk yang bayi kita ilustrasikan ya. Kalau yang bayi ini ilustrasi untuk yang fase lag karena dia beradaptasi. Dia belum banyak aktivitas, belum banyak perkembangan sel. Tetapi kita lihat untuk yang dewasa kita ambil yang eksponensial atau logaritmik fase. Tetapi kalau sudah tua kita ambil yang standard fase dan kita lihat kalau sudah mati berarti sudah fase kematian. Apa yang terjadi di fase adaptasi di sini? Pada fase lag ini, di sini yang terjadi adalah belum terjadi peningkatan jumlah sel. Di sini masih adaptasi. Jadi sel masih beradaptasi dengan lingkungannya, pertumbuhan tidak berimbang. Fase yang kedua yaitu fase logaritmik atau eksponensial fase. Di sini sel tumbuh dan membelah dengan pesat. Di sini pertumbuhan berimbang dan di akhir fase logaritmik ini akan terbentuk beberapa senyawa yang metabolit sekunder atau malah senyawa toksik yang di sana, sehingga terjadi kompetisi. Masuklah ke fase yang statis karena di sini sudah ada yang mati karena tadi itu ada senyawa-senyawa toksik. Kemudian ada fase kematian. Di sini ke yang ketiga dulu ada kita masuk ke fase stasioner. Tadi di akhir masa fase stasioner sudah terbentuklah tadi senyawa-senyawa metabolit sekunder, kemudian senyawa toksik, dan di sini kita lihat di fase stasioner ini tidak ada peningkatan populasi. Kemudian sel menjadi tua dan di sini biasanya untuk kelompok-kelompok bakteri yang bisa membentuk spora, disinilah terbentuknya di fase stasioner ini karena dia sudah mulai di keadaan lingkungan tersekam, dia akan membentuk dalam bentuk spora dan biasanya kalau lingkungan akan membaik lagi akan berubah lagi menjadi sel vegetatif. Saudara-saudara, kita masuk ke fase yang terakhir yaitu fase kematian. Di sini fase kematian
sangat berbeda sekali karena sudah terjadi penurunan. Di sini mikroba akan terjadi kerusakan. Kemudian kultur menjadi ada mikroba menjadi rusak dan kultur memasuki fase kematian. Di sini biasanya mikroba sudah terjadi lisis, kemudian atau terjadi perubahan morfologi. Kalau saudara-saudara praktikum, saudara pernah menanam suatu mikroba, kalau kita simpan dalam jangka waktu yang lama, saudara akan melihat medianya kering. Kemudian kering di sana berarti air sudah tidak ada, sudah diserap oleh sel, bahkan di sana sudah tinggal sporanya atau mungkin saja sudah rusak dan tidak bisa kita kembangkan lagi. Nah, kita lihat di sini bagaimana contoh di dalam agar, di dalam kultur. Kemudian ini tadi yang generation time, ini ada perhitungannya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus perkembangan sel. Nah, di sini kita jika 100 sel tumbuh dalam 5 menit menghasilkan 1.723.000 sel, bagaimana menghitung generation time-nya? Kita lihat bahwa per 21 menit ini per generasi. Ini salah satu contohnya bagaimana jumlah sel, bagaimana logaritmi dari jumlah sel tersebut. Nanti saudara bisa pelajari sendiri kalau misalnya 20 pangkat 20 seperti apa. Ya, ini adalah yang tadi logaritmi dari jumlah sel. Dan ini yang terakhir pengukuran pertumbuhan bakteri dapat secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung bisa kita lihat secara kuantitatif ataupun kualitatif. Yang secara kuantitatif kita bisa hitung berapa jumlah populasinya, berapa massa selnya, dan bagaimana aktivitasnya. Terutama di sini akan kita bisa mengukur respirasinya, bagaimana aktivitas enzimnya, bagaimana substratnya, akan kehilangan substrat karena aktivitas mikroba. Kemudian secara kualitatif akan kita lihat juga dari pertumbuhan bakteri ini bagaimana kekeruhan, bagaimana perubahan warna, dan bagaimana pH-nya. Jadi saudara sekalian bisa melihat pertumbuhan bakteri ini tergantung apabila saudara ingin mengetahui sampai jumlah tertentu, berarti saudara harus secara kuantitatif. Tetapi kalau hanya saudara ingin mengetahui bahwa ini tumbuh atau tidak, sebetulnya saudara dengan secara kualitatif ini sudah bisa kita lihat pertumbuhan bakterinya dengan tadi kekeruhan, dengan tadi perubahan warna atau perubahan pH. Nah, kita lihat bagaimana cara mengukur secara kuantitatif dengan metode plate count. Jadi saudara di sini mengambil beberapa suspensi, beberapa dari tanah ataupun dari air ataupun dari sampel yang lain, kemudian lakukan seri pengenceran. Jadi ambil dari, bisa taruhlah 1 gram tanah, kemudian encerkan di dalam 9 ml aqua steril atau NaCl fisiologis, kemudian lakukan seri pengenceran. Dari yang tadi 1 mili kita ambil, masukkan lagi ke dalam 9 mili, berarti kita sudah mempunyai 10 pangkat 2 dan seterusnya. Sehingga taruhlah saudara sampai 10 pangkat minus 6. Kemudian saudara isolasi ke dalam media yang kita tadi siapkan. Taruhlah saudara akan mengisolasi pada media dasar misalnya atau pada media selektif. Nah, ini kita lihat yang kita tumbuhkan pada media yang pada tadi, kemudian kita inkubasikan sesuai dengan waktu tumbuh yang dibutuhkan oleh mikroba tersebut. Nah, ini adalah penampakan koloni bakteri setelah saudara isolasi tadi. Dan di sini kita bisa menghitung. Inilah yang disebut ini secara kuantitatif. Dan yang ditumbuhkan pada media ini biasanya yang viable atau yang hidup saja. Beda nanti dengan yang di counting chamber. Ini ada juga metode yang secara langsung. Ini secara di dalam counting chamber. Kalau ini secara tidak langsung dengan metode plate count, tetapi secara langsung saudara bisa menggunakan hemasitometer atau counting chamber. Di sini akan terhitung jumlah bakteri yang ada yang saudara akan amati. Namun ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk yang metode yang plate count ini ada kekurangannya karena kita membutuhkan waktu yang lama. Tetapi ada kelebihannya karena di sini yang terhitung adalah betul-betul yang tumbuh dari bakteri tersebut atau mikroba tersebut. Tetapi yang menggunakan secara langsung counting chamber, saudara ini akan sulit membedakan mana itu bakteri, mana itu komponen tanah, atau kadang bahan organik terhitung juga. Itu adalah kelemahannya. Kelebihannya di sini saudara bisa mendapatkan data secara cepat karena hari itu juga saudara membuat sampel, hari itu juga saudara mendapatkan berapa jumlah sel yang ada dalam sampel itu. Ini adalah salah satu contoh dari counting chamber. Di sini ada bilik-bilik hitung dan di sini akan terukur berapa bilik hitungnya, berapa jumlah sel yang hidup. Ada perhitungannya. Nanti akan kita lihat berapa jumlah selnya. Ini ada perhitungannya. Saudara nanti bisa pelajari berapa kolom yang ada di sana, berapa daya pandang. Biasanya terdapat 25 kotak dan hitung saudara berapa kotak yang ada di sana dan berapa
dari satu kotak ini tadi sel bakteri yang hidup. Nah ini kita lihat ya, ini pengukuran secara direct ya, dan biasanya direct ini bisa juga kita menggunakan secara MPN atau most probable number. Ada tabelnya. Biasanya kita menggunakan berapa ulangannya. Ini MPN test ini bisa juga kita gunakan untuk menghitung pertumbuhan bakteri. Ini contohnya kita menggunakan beberapa seri pengenceran untuk dihitung secara MPN. Nah ini kita bisa melihat perubahan warnanya atau gasnya, kita beri tanda positif berarti itu sudah ada positifnya, dan nanti kita akan lihat di tabel MPN dan kita akan membantu menghitung jumlah pertumbuhan bakteri yang akan kita hitung. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi ada tabel MPN yang akan saudara gunakan sehingga di sini saudara akan mengetahui berapa jumlah sel yang hidup dari yang tadi perubahan yang positifnya. Ya. Ini adalah contoh yang tadi plate count. Ini yang satu plate count, berapa jumlah sel yang akan kita tumbuh berdasarkan tadi pengenceran dari 10 pangkat minus 3 saudara tumbuhkan, misalnya ada berapa koloni, tinggal mengalihkan berapa koloni yang tumbuh dikali 10 pangkat 3 seperti itu. Ini yang plate count. Dan ini biasanya untuk yang plate count ini yang kita hitung nanti kalau saudara sudah berhasil mengisolasi, yang akan kita hitung yang sudah menjadi data itu yang dari 30 sampai 300. Apabila lebih dari 300 sebetulnya saudara terlalu padat. Apabila kurang dari 30 sebetulnya itu terlalu encer saudara mengisolasinya, sehingga saudara harus di antara 30 sampai 300 koloni ini. Nah, ini yang kita hitung koloninya, dan di sini ada slide beberapa contoh bagaimana mengukur secara direct untuk pertumbuhan selain tadi dengan MPN, kemudian juga dengan counting chamber. Di sini juga dengan bisa filtrasi. Kita saring dengan menggunakan filter berapa mikroba yang kita bisa saring di sini, ya. Nah ini dengan turbiditas. Biasanya untuk turbiditas ini kita tidak secara langsung, dan juga di sini yang kita lihat adalah secara kualitatif. Sebetulnya untuk kekeruhan ini bisa kita kuantitaskan, yaitu dengan saudara membuat standar pertumbuhan bakteri. Jika kekeruhannya sekian, kita isolasi dan kita tumbuhkan di dalam media berapa jumlah sel yang ada di sana. Kita akan buat tabel standar sehingga akan kita lihat berapa, kalau kekeruhan sekian berarti nanti kita estimasi jumlah selnya adalah sekian. Namun biasanya ini kekeruhan ini kita lihat secara kualitatif saja. Ini adalah salah satu contoh yang dengan menggunakan tadi filtrasi. Ya, itulah tadi saudara sekalian bagaimana kita menumbuhkan bakteri atau mikroba, kemudian membuat banyak mikroba, sehingga saudara-saudara dari mata kuliah ini saudara harus sudah bisa bagaimana kalau saudara akan menumbuhkan bakteri dari mulai mengisolasi, kemudian bagaimana saudara menyiapkan medianya, faktor tumbuh atau lingkungan apa yang harus saudara perhatikan, sampai saudara menghitung jumlah selnya, apakah nanti saudara menghitung secara kuantitatif atau kualitatif. Demikianlah topik yang kita bahas, mudah-mudahan topik ini sangat bermanfaat untuk saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi meningkatkan kinerja sumber daya manusianya, kini BPPT memiliki sebuah ruangan yang diberi nama IPTECHNET. Ruangan ini sangat modern karena semua sistemnya sudah menggunakan komputerisasi. Mulai dari absensi pegawai hingga sistem pelelangan elektronik yang sering dilakukan BPPT bisa dikendalikan dari ruangan ini. Bicara soal pelelangan, LPSE BPPT di tahun ini berhasil meraih penghargaan dari LKPP dalam prestasinya melakukan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Pelaksanaan LPSE sendiri sudah sesuai dengan perintah Kepala BPPT nomor 6 tahun 2010 tentang pelaksanaan e-procurement.
Sistem e-procurement sendiri memberikan keunggulan dan manfaat berupa transparansi dalam layanan transaksi, melalui pengadaan barang dan jasa secara online, sehingga publik bisa lebih mudah mengakses informasi terkini setiap saat. Keautentikan data dalam bidang teknologi informasi merupakan aspek yang krusial. Misalnya saja dalam persidangan ataupun rapat. Apa jadinya kalau notulensi dalam persidangan ataupun rapat di DPR dikerjakan secara manual? Tentu butuh banyak notulen dengan kemampuan menulis cepat untuk merekap hasilnya. Jika tidak, beberapa informasi penting mungkin bakal terlewat. Namun kini BPPT berhasil mengatasinya melalui sebuah alat bernama perisalah. Apa itu perisalah? Perisalah adalah alat yang dapat melakukan pekerjaan transkrip dengan sistem pengenal wicara bahasa Indonesia untuk solusi risalah atau notulensi rapat secara otomatis. Penemuan alat ini berangkat dari penelitian yang dikembangkan oleh Lisan, gabungan Linux dan Lisan, yakni sistem pengenal wicara bahasa Indonesia untuk perintah komputer dan penulisan dokumen. Dari Lisan dikembangkan menjadi C-Dolby atau sistem ikhtisar dokumen untuk bahasa Indonesia. Perisalah memiliki 3 fungsi utama. Pertama, untuk merekam suara rapat dan mengubahnya menjadi teks transkripsi secara otomatis dan real time. Kedua, meringkas teks transkripsi tersebut menjadi teks resume. Dan ketiga, menjadi media pengelola arsip rapat. Dibandingkan cara konvensional, perisalah memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan akurasi dan kecepatan pembuatan risalah pertemuan, meningkatkan keamanan data dan informasi, serta menghemat biaya notulis. Pengecekan kultur sel dari tubuh secara fisik yang akan dilakukan pengecekan rincian dari bawah mikroskop. Sel dalam tempat kultur atau yang biasa disebut dengan kiplas. Bila jumlah sel mencapai konfluensi 70-80%. Konfluensi adalah kepadatan sel bila mencapai 70% dari total luasan tempat kultur atau kiplas, maka sel harus disubkultur atau dimudahkan kembali. Saat ini sedang dilakukan pengecekan kerapatan sel dalam tempat kultur atau yang biasa disebut kiplas.
ini adalah sel yang ditumbuhkan setelah di subkultur atau dimudahkan kembali, belum menempel dengan sempurna sel-selnya, karena membutuhkan waktu yang lebih lama dan berbeda tiap sel untuk melekat pada tempat kultur yang baru. Pengujian selanjutnya adalah penggantian media pada sel. Selanjutnya sel dimasukkan ke dalam ruangan steril atau lapisan sel. Media yang lama dibuang di dalam bak penampungan yang berisi dengan cairan pembunuh atau desinfektan. Sel dicuci menggunakan larutan PBS untuk mengurangi sel-sel yang mati dan media yang tersisa. Larutan pencuci dibuang ke dalam bak penampungan. Media baru dimasukkan ke dalam tempat kultur yang berisi sel. Sel selanjutnya diamati di bawah mikroskop untuk mengecek kesehatan dari sel kultur yang tadi telah diganti media baru. Sel yang sehat akan menempel pada permukaan tempat kultur atau piplan. Seperti ini contohnya. Selanjutnya adalah pengecekan kultur koleksi di dalam nitrogen cair. Sel yang telah di subkultur atau diperbanyak selanjutnya disimpan sebagai kultur koleksi BPPT. Pengecekan dilakukan dengan cara melihat tempat sel dibekukan. Saat ini akan dimasukkan sel yang telah dicek ke dalam tempat N2 cair. Selanjutnya N2 cair diukur untuk menentukan apakah N2 cair perlu ditambahkan ke dalam atau tidak.
proses pengeringan sampel yang selanjutnya akan di-grinding untuk proses maserasi. Ini proses pengeringan sampel yang selanjutnya untuk dibawa ke mesin grinding, dihancurkan dan dimaserasi. Suhu pengeringan sampel maksimal 50 derajat Celcius karena lebih dari 50 derajat dikhawatirkan akan merusak dari senyawa yang terdapat di Simplicia itu. Jadi setelah di-grinding, dihasilkan Simplicia yang sudah digiling dengan ukuran tertentu. Kemudian dimasukkan ke dalam, dicampurkan ke dalam etanol atau metanol, tergantung dari solvent yang akan digunakan untuk mengambil ekstrak yang diinginkan. Kali ini yang digunakan Sambiloto dengan pelarutnya etanol 96%. Setelah dicampurkan dengan etanol, kemudian Simplicia diaduk dengan kecepatan tertentu, misalnya 200 sampai 300 rpm selama 18 jam. Untuk produk ini bulan 18 jam, tapi mungkin untuk produk lain bisa 20 jam atau 1 hari lebih, tergantung dari produknya. Dari produk ini nanti diharapkan diperoleh ekstrak. Ekstraknya itu akan menghasilkan suatu senyawa yang disebut androgapolit. Nah, dari senyawa itu diharapkan bisa menjadi salah satu penentu atau sebagai kayak pengobatan untuk kanker gitu, anti kanker. Setelah maserasi 18 jam tercapai dengan suhu kamar, pada proses ini kita gunakan suhu kamar. Kemudian hasil dari Simplicia yang sudah diekstrak ini disaring. Hasil penyaringannya ini adalah hasil penyaringan dari ekstrak yang dimaserasi tadi. Setelah disaring, produk kemudian dikeringkan dengan cara dirotak. Diharapkan dari hasil proses ini mendapatkan ekstrak kering. Proses ini menggunakan suhu di atas 40 derajat Celcius antara 40 sampai 45 derajat Celcius.
setelah proses rota vapor selesai, akan diperoleh ekstrak seperti ini. Nah, ekstrak ini kemudian diserahkan kepada bagian formulasi. Jadi dari bagian formulasi nanti akan menghasilkan kapsul atau tablet yang akan digunakan untuk pengobatan anti kanker. Senyawanya dipisahkan dengan kromatografikolom untuk mendapatkan fraksi-fraksi yang nantinya akan dipisahkan lagi sehingga akan diperoleh senyawa murninya. Senyawa murni itu nantinya akan digunakan sebagai obat-obatan ke arah perikanan maupun ke arah manusia. Ya, di sini ada kromatografikolom. Di sini kita menggunakan kromatografikolom dengan menggunakan fase diamnya atau silika gel, dan kita menggunakan fase geraknya itu campuran diklorometan dan metanol dengan perbandingan 90-10. LUN ini sendiri itu diperoleh dari hasil elusi yang terbaik sehingga dapat memisahkan senyawa-senyawa ini dengan sempurna. Ya, di sini kan dia berputar. Di sini setelah diset bahwa setiap 1 menit 50 detik dia akan berputar sendiri secara otomatis, sehingga senyawa tersebut itu dipisahkan setelah 1 menit 50 detik dan akan berputar berulang-ulang setiap waktu yang sama. Ya, alat ini sudah disetting yang berputar untuk 1 menit 50 detik dengan harapan bahwa isolat yang akan terpisah itu diharapkan seragam berdasarkan tingkat kepolarannya. Bisa dilihat profil tikus yang terkena kanker yang kita asumsikan kelenjar payudara. Ini adalah kanker di daerah payudara karena hasil induksi senyawa pencetus kanker yaitu DMPA. Jadi biasanya setiap hari kita melakukan pengukuran untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan tumor yang ada di tikus untuk melihat efek obat terhadap pertumbuhan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita palpasi, kita raba untuk mengecek adakah keberadaan tumor baru. Kemudian untuk tumor yang sudah ada kita ukur dengan menggunakan jangka sorong. Jadi biasanya tiap hari kami melakukan pengukuran berat badan, kemudian melakukan palpasi, yaitu meraba untuk melihat apakah ada tumbuh tumor. Kemudian apabila ada, kami lakukan pengukuran diameter tumor dengan menggunakan jangka sorong. Jadi dari pengukuran tumor ini, datanya akan kita analisis untuk melihat pengaruh suatu obat terhadap bertambahnya volume tumor ini. Jadi ini adalah ekstrak yang kami berikan pada tikus secara oral melalui mulut, melalui lambung. Ekstrak tanaman yang kami teliti itu kami berikan uji coba ke tikus dengan diberikan secara oral melalui mulut.
disuntikan pelan-pelan supaya masuk ke lambung. Nah, nanti dilihat apakah ekstrak tanaman tersebut bisa menurunkan tadi volume tumor yang ada di tikus. Oke, selain kandang, fasilitas hewan ini pun dilengkapi dengan ruang bedah untuk melakukan analisis tumor, juga menganalisis efeknya terhadap organ. Di samping kandang yang biasa, kami pun memiliki kandang mekabolik yang digunakan untuk menganalisis urin dan feses tikus. Untuk bisa menganalisis urin dan tikus dan feses tikus setiap hari. Ya, ini namanya pengetejan kolom. Ini ada LUN-nya. Ini adalah fase gerak, ini ada fase padat. Itu prosesnya namanya eluasi. Hasilnya namanya LUN. Itu yang ditampung di tabung reaksi oleh pressure collector. Setelah itu hasil dari sini kita analisis kualitatif dengan menggunakan KLT. Ya. Ini kita sampelnya misalnya heksan dari temulawak, fase heksan dari temulawak. Setelah itu kita totalkan di sebelah KLT-nya. Hingga membentuk spot. Ini untuk analisis kualitatif dari hasil kolom. Ini adalah identifikasi suatu senyawa. Ini untuk uji kualitatifnya. Setelah kita totalkan dari hasil LUN tadi, terus kita masukkan ke dalam chamber yang berisi LUN. LUN-nya sama dengan LUN yang tadi yang ada di kolom. Kita masukkan eluasi. Ini untuk memisahkan suatu senyawa. Nanti dengan adanya fase gerak yang ada di bawah, yang ada di cairan ini namanya fase gerak. Ya, nanti dia membawa zat-zat larut yang ada di spot yang tadi. Dari start sampai finish. Setelah selesai baru kita keringkan. Setelah keringkan kita melihat di UV, lampu UV di 254 sama 366. Dan kita sedang preparasi sampel yang akan diisolasi dengan menggunakan HPLC preparatif. Jadi sebelum kita injekkan ke dalam HPLC preparatif, sampel yang akan diisolasi dengan menggunakan HPLC preparatif diisolasi dengan menggunakan instrumen HPLC preparatif. Kemudian dimasukkan ke sini nih. Ini adalah hasil centrifuge. Kita akan memindahkan hasil centrifuge ke dalam microchip dengan menggunakan pipet mikro. Jadi yang terlarut itu kita pindahkan dan beresnya kita biarkan. Kita akan menginjekkan bagian yang terlarut. Kita ambil sampel sebanyak maksimal 500 mikroliter. Dan ya, sampel kita injekkan ke dalam HPLC preparatif sebanyak 500 mikroliter maksimalnya. Injek untuk kita ambil bagian yang kita inginkan dari senyawa yang telah di preparatif ini.
profil dari senyawa yang kita injekkan ke dalam HPLC preparat ini. Kemudian ada beberapa senyawa dominan yang kita ambil. Di antaranya yang pertama ini, kedua yang ini, dan yang ketiga ini. Saat ini adalah proses untuk polymerase chain reaction atau PCR. Sekarang kita akan memasukkan yang pertama kali adalah primer yang akan digunakan. Oh ya, ini primer. Kemudian kita masukkan ke dalam tabung baru. Kita akan menggunakan 3 macam tabung, yaitu sebagai kontrol positif, kontrol negatif, dan sampel. Kemudian primer, semua primer kita masukkan ke 3 tabung tersebut ya. Semua primer akan kita masukkan ke dalam 3 tabung. Kita masukkan ke dalam tabung kontrol positif yang hanya berisi 1 macam primer. Sekarang adalah enzim dimasukkan ke dalam tabung sampel. Ada 3 macam tabung di sini, itu kontrol positif, kontrol negatif, dan sampel. Kontrol positif adalah untuk mengetahui apakah enzim tersebut bekerja atau tidak. Pada kontrol positif ini tidak berisi sampel DNA maupun primer. Hanya berisi kontrol positif yang disediakan oleh vendor yang kita pakai dalam yang kita gunakan adalah Promega. Nah, lalu kontrol negatif hanya menggunakan sampel dan primer satu saja, baik yaitu primer forward. Kemudian sampel berisi enzim maupun DNA sampel yang akan kita uji, maupun dan juga primer positif, primer reverse dan forward yang akan digunakan. Ini adalah tahap untuk proses PCR. Yang pertama kita tekan start, kan sudah ada programnya. Kita tekan startnya. Kemudian volume yang akan kita gunakan pada proses reaksi kita gunakan adalah 25 sudah 50 kita ganti. Kemudian kita tekan start, kita tutup, lalu kita tekan start. Sudah selesai prosesnya. Ya pemirsa, demikian program Ristek File, yaitu program yang menayangkan hasil dokumentasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi. Untuk itu, saya Nur Firlita pamit undur diri, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi Indonesia bersama Ristek TV.